Halo para sobat Balat 88, bersama saya Denny Widya CBC. Saat ini saya berada di BCH Bandung Creative Hub, sebuah gedung yang di bawah Dinas Budaya dan Pariwisata. Di sini tempat berlangsungnya soft launching buku Balat 88, Aku, Kamu, dan Putih Abu. Pada hari ini akan berlangsung soft launching buku tersebut, di mana buku ini ditulis oleh 25 penulis dari 14 SMA. Jadi sekota Bandung. Buku ini berisi kisah-kisah tahun 85 sampai 88, sebuah kisah yang menarik yang belum tentu kalian alami saat ini. Jadi kalau kalian mau tahu cerita tentang buku-buku tersebut, bisa beli ya. Buku itu dicetak terbatas, limited edition, dan hanya sisa tidak banyak lagi. Silahkan pesan di sini. Nah, sekarang ikuti acara soft launching pada hari ini. Ikuti terus bersama saya. And I'll be there, carry you away to the promised land. Feel your heartbeat and don't be scared, 'cause I'll be there, yes I'll be there. You and I, we can fly anywhere you wanna go. Find a place we can hide, we can make it on our own. Go along for the ride, to the stars just follow. You and I, side by side, dancing in your halo. Mulai nomor 21. Ya. Udah ya. Ladies and gentlemen, please rise to welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang baraya?
Senang sekali saya Anom Gatila, kebetulan saya juga anggota Balat dari SMA 9 Bandung. Beserta rekan Saya Yani Handayani, juga Balat 88 dari SMA Negeri 7 Bandung. Kami berdua akan memandu kemeriahan ini sampai nanti di penghujung acara. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi? Alhamdulillah. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Aku, Kamu, dan Putih Abu ini. Terus ada lagi cerita yang lain-lainnya lagi lah. Saya juga belum baca semua ya. Tapi yang pasti geng motor ya. Terus cerita tentang bermusiknya waktu itu Kang Nui ya, pada saat dia mau mulai untuk bermusik seperti itu. Dan juga cerita tentang paskibraka dan lain sebagainya ya, dari Teh Nai dan Teh Cika. Mungkin yang lain-lainnya juga itu bisa kita lihat, namanya juga buku antologi. Silahkan nanti Akang Teteh yang penasaran untuk segera memesan atau membelinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Akang Teteh semua. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi Balat 88, alumni 88 sekota Bandung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Kenny. Terima kasih Teh Neri sudah menjelaskan, sudah memberikan lagi informasi tentang siapa saja penulis, dari berapa sekolah. Kita banyak sekali ya dari SLTA ini, tapi tidak semua mewakili. Hanya 14 sekolah dengan 25 penulis. Ya, mudah-mudahan nanti edisi yang kedua ada menyusul kembali menyusul dengan judul yang sama atau yang baru. Ya. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah dalam menyambut peluncuran launching buku Aku, Kamu, dan Putih Abu, kita kedatangan tamu dari jauh. Ya. Namun tahu sebelumnya, siapa? Sebelumnya kita tampilkan tamu kita. Mohon operator bisa memutarkan video yang air mata. Silahkan. Kita sambut dengan meriah Kirana Kejora. Kemarin udah ngomong sama Teh Ani, sama Kang Denny bahwa teman-teman meskipun ini buku baru, berpikirlah menjadi seorang writer-planner. Everyone can be a creative planner. Creative planner salah satunya adalah writer-planner. Kebetulan saya juga dengan Badan Ekonomi Kreatif dulu dan sekarang Kemenparikraf, saya banyak membantu di SDM 2, Deputi Pengembangan,
untuk konsep-konsep workshop entrepreneur, dan saat ini yang sedang kami lakukan adalah storytelling for story selling. Itu salah satu ilmu entrepreneur. Kita lagi melatih beberapa teman e-craft di 11 provinsi kebetulan. Jadi besok saya ke Mataram itu untuk mengajari menulis. Menulis itu, jadi kekurangan bangsa kita adalah tidak ada keberanian untuk menulis. Kalaupun berani masih bingung mau nulis apa gitu. Jadi jangan pernah ada ketakutan, tapi juga jangan pernah ada keinginan. Maksud saya kebutuhan. Jadi tolonglah teman Akang Teteh mau terus belajar. Saya juga masih belajar di titik ini. Jadi bangsa kita ini butuh buku yang sebenarnya. Buku yang sebenarnya. Buku yang sebenarnya itu ya buku yang dilahirkan dari kepekaan dan kepedulian. Penulis itu periset. Sobat Balat 88, sekarang saya ditemani oleh Kang Nanda, salah satu dari penulis buku Balat 88, Aku, Kamu, dan Putih Abu. Bagaimana, Kang, pengalaman Kang Nanda menulis buku antologi ini? Luar biasa ya. Awal-awal saya kaget juga ya, dalam tanda kutip ditunjuk oleh teman-teman lah. Saya bilang keistimewaan saya apa? Kamu kan suka nulis, teman yang baik nulis juga banyak. Tapi mungkin itulah suatu saya laki gitu ya, beruntung saya yang akhirnya terpilih. Bagi saya sih menulis masa lalu SMA itu seperti menginjak serpihan masa silam ya, dan itu membuat saya terluka, tapi luka itu tidak mengeluarkan darah, mengeluarkan madu. Artinya saya jadi kecanduan menulis dan menulis lagi, dan itu lumayan menguras energi saya, memori saya di otak saya, akhirnya terstimulasi lagi. Di ujung-ujungnya akhirnya saya merasa bahagia aja, ternyata saya mendapatkan energi lagi ya, yang akhirnya saya merasa sudah bagaimana menjadi kehidupan. Ternyata ada hal-hal yang membuat saya itu berenergi lagi untuk menjalani kehidupan ini, dan utamanya tulisan tentang masa silam SMA itu sesuai dengan judul saya kan Dago 93, kisah yang tidak pernah selesai. Nah, Kang Nanda dari SMA mana nih? SMA 1. Nah, SMA 1. Dago 93 itu kan 93 nama nomor dari jalan ya, Dago nomor 93. Nah, para sobat Balat 88, kami menulis dari 14 SMA sekota Bandung dan ada 25 penulis. Salah satunya Kang Nanda dari SMA 1 ya. Nah, mau tahu cerita yang lain, cerita dari Kang Nanda dan cerita teman-teman yang lain, silahkan beli buku ini. Ini edisinya terbatas, limited edition. Jadi jangan ketinggalan sebelum buku ini habis ya. Udah mau habis nih. Udah mau habis ya. Oke, bye ya. Balat 88, sekarang saya ditemani oleh salah satu penulis dari SMA mana, Teh? SMA 7 Bandung. Wah, SMA 7. Bagaimana, Teh, pengalaman menulis bersama-sama ini? Pengalaman pertama menulis sebuah buku. Excited banget. Seru ya? Seru banget. Bisa kasih bocoran judulnya apa, Teh? Setiap perjalanan pasti ada cerita. Waduh, setiap perjalanan pasti ada cerita. Pasti ceritanya seru tuh. Dari saya masuk SMA, saya ceritakan. Kenapa masuk SMA 7? Ternyata saya jangan bocorkan, Teh. Biar nanti kalau mau tahu beli bukunya, Teh. Bener, beli bukunya. Keseruan sekolah di SMA Negeri 7 Bandung. Nah, itu. Yang terkenal apanya, Kang? Nah, apanya? Mau tahu? Mau tahu? Beli bukunya. Ya, sebelum kehabisan karena ini limited edition, sangat terbatas dicetaknya dan tidak dijual di toko buku, hanya dijual di Balat 88. SMA 7 Waniun. Nah, oke, ikuti terus ya acara soft launching pada hari ini. Bye-bye. Para sobat Balat 88, sekarang saya ditemani oleh Teh Ani sebagai PIC dari buku Balat 88, Aku, Kamu, dan Putih Abu. Nah, Teh Ani, bagaimana buku ini bisa terbit? Karena Teh Ani kan banyak terlibat nih dengan banyak suka dukanya. Ya sebetulnya ini kan gagasannya awalnya digagas oleh ketua Teh Kenny ya Teh Kenny. Karena ini tahun ini adalah Balat 88 untuk pertama kalinya dibuat, dihimpun, maka ada keinginan untuk membuat jejak
yang bisa abadi, yaitu ya salah satunya membuat buku. Dan saya dipercaya sebagai PAC pembuatan buku Bala 88 yang dengan suka dukanya menjalankan ini karena kita terlibat dengan 25 penulis. Ada 25 penulis. Ya, dari 14 sekolah yang berbeda. Dan boleh dibilang kita benar-benar tidak mengenal satu sama lain. Nah, itu bukan tantangan. Tapi saya senang sekali melakukan ini karena memang menjadi ajang kita memperluas silaturahmi dan memperluas jaringan juga. Banyak yang asalnya tidak kenal sama sekali menjadi keluarga, seperti keluarga baru di Bala 88 ini, terutama untuk yang 25 penulis itu. Dan ceritanya seru-seru nih ya? Ya, ceritanya ada yang ditulis oleh beberapa orang bersama, ada beberapa naskah yang memang ditulis sendiri-sendiri, ya, dan ada yang naskah itu biasanya memang rata-rata true story di zaman mereka dulu. Di zaman tahun 80-an lah. Ya, 85-88 ya. Apalagi bagi generasi saat ini yang mungkin nggak pernah mengalami tahun itu tuh kota Bandung kayak gimana ya. Nah, kalau mau tahu ya beli bukunya. Udah mau habis nih Teh ya. Karena kita cetak limited edition ya, terbatas lah ya. Ya, kita mencetak 500 dan sekarang ini sudah sold sekitar hampir mencapai 400. Iya. Dalam udah hanya nggak nyampe 100 lagi sisa ini ya. 100-an lagi, 100 lebih sedikit lagi ya. Ini hanya dalam seminggu. Nah, jadi ini belum grand launching loh, masih soft launching. Nanti kalau yang mau tuh ceritanya silakan beli buku ini ya. Bisa hubungin Teh Ani ya. Iya, betul. Nah, para Bala 88 silakan terus saksikan soft launching pada hari ini ya. Bye bye. Teman-teman ya, ini disaksikan dan didengarkan semua. Jadi saja nih, lu aku apresiasi. Ayo, jangan makan gimana? Ada yang tanya apa gitu. Ya, sambil mikir ya, sambil saja harus naon ya. Ayo, sambil saja harus naon, Mbak. Itu sih hanya bukan apa-apa, hanya bentuk apresiasi aja. Alumni ya. Hanya sebagai bentuk apresiasi aja dari alumni SMA 8 Angkatan 88. Untuk para penulis buku Aku dan Aku, Kamu, dan Putih Abu ya. Wilujeng selamat satu nuhun ya. Iya. Silakan. Silakan. Dari SMA 8 ada berapa penulis? Berapa orang kan? Dari SMA 8? Ya. Iya. Anu sampai semua mentah itu ayo berapa kan? SMA 6. SMA 1. SMA 5. SMA 5. Ayo. Dompet keluarkan. SMA 5. SMA 3. Ayo dompet keluarkan. Ayo SMA 2. Ayo berapa leh keluarkan dompet tak? 7. Biasa nyusun. 7 bek. Kalau ikan saya tetap ikan. Ada SMA 7 ada. Perwakilan dari SMA Negeri 8, saya sendiri Kenny Kamiawati, sama ya namanya. Samanya. Ya, dan saya Budi Lestari, teman-teman biasa panggil saya Budi atau Budio. Saya Lina. Kenalan aja sama. Oh, sama. Oh, Yang diceritakan apa itu? Tentang apa? Kenalkan, saya Lina. Senang sekali kami menjadi bagian dari penulis buku Aku, Kamu, dan Putih Abu. Kami memilih untuk menulis bertiga karena kami pikir, ya kebetulan kami sekelas, kami pikir ceritanya Sahabatan ya dulu, sahabatan. Awalnya kami bertiga hanya ingin bersenang-senang karena kebetulan kami hobinya memang menulis. Jadi kami pikir kita hanya akan merecall kenangan saat kita duduk di bangku SMA. Tapi dalam perjalanannya saat kita duduk bareng, kita menggali lagi nostalgia saat SMA, kami menemukan banyak hal gitu kan, yang lucu, yang sedih, yang senang. Tapi ternyata ada hal lainnya yang kami temukan. Aduh, jadi sedih. Ya itu nanti baca sendiri lah ya. Atau mungkin kami sendiri aja yang sedih ya karena kami yang merasakan. Tapi ini tulisan kami itu adalah tentang cinta dan memaafkan. Dan kami ingin membagikan perasaan ini kepada teman-teman yang mungkin membeli buku ini.
karena pada akhirnya kita tahu bahwa derajat cinta yang tertinggi itu adalah memaafkan. Dan mungkin angle oh enggak, kebetulan angle kita justru dengan guru gitu kan. Jadi kita nggak berbicara tentang cerita cinta monyet kayak gitu, monyet ceritanya. Tapi langsung senior guru. Karena biasanya waktu SMA kan kita berpikir mungkin masalah tersulit kita adalah PR matematika. Nah, tapi di sini ada penyesalan yang mungkin sekitar 35 tahun ya yang kami pendam, dan itu berkaitan dengan guru matematika kami. Ceritanya seperti apa ya nanti baca aja bukunya. Begitu dari SMA 8, terima kasih atas support teman-teman. Untuk teman-teman SMA 8 yang sudah hadir memberi dukungan juga. Tepuk tangan untuk SMA 8. Jadi judulnya matematika ya, judulnya matematika tapi Guru judulnya cerita tentang guru matematika. Cerita tentang hari itu. Oke, ya oke. Ya, Nanti penasaran silahkan dibaca aja bukunya. Oke kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Topan, biasa dipanggil OP ya. Saya dari SMA 6. Kebetulan dari sana nggak ada yang hadir, dari dikasih tahu. Kurang itu. Oh ada. Ada mana? Kohek punten tuh. Saya kemarin juga nulis sih sebenarnya last minute ya, kadang-kadang ya tidak mau nggak jadi. Pasti diterima ya? Pasti diterima karena dengan bantuan Ani akhirnya bisa nulis juga. Walaupun ya alhamdulillah ya juga saya bisa mengisi hari catatan di situ yang mudah-mudahan isinya sih ya baca aja, cuma di situ ada kayak mabal kayak gitu jangan ditiru lah gitu. Karena yang benar-benar tadi kayak masa-masa dulu di SMA tuh kayak nggak bikin PR atau apa tuh kayak masa yang berat gitu ya. Sehingga kumaha ya panggil guru, tapi sebenarnya mah kalau udah kehidupan sekarang biasa-biasa aja gitu ya. Nah mungkin itu aja ya yang saya cerita di situ, ya silakan baca aja. Terima kasih sudah jadi bagian pengisi di sini ya. Jadi yang judulnya teh judulnya nanti kita lihat. Kita lihat bersama-sama. Ya terima kasih. Kami enggak. Lupa judul. Judul. Kuburan hukum. Nama saya agak panjangnya Dinanda Suantara Buana. Panggil aja Nanda ya. Boleh dipanggil Nanda, asal jangan dipanggil KPK aja. Oke, bagi saya menulis adalah rangkaian aksara menjadi makna dalam dekapan mesra rasa dan suatu kebanggaan bahwa saya akhirnya diminta ya oleh teman-teman saya angkatan untuk menulis, karena banyak penulis hebat misalnya di angkatan saya, tapi yang mungkin ada waktu yang terkenal itu saya ya. Agak mengerahkan daya dan upaya juga energi yang sangat besar untuk menulis itu, karena bagi saya masa lalu saya di SMA 1 adalah seperti menginjak serpihan kenangan masa lalu yang menimbulkan catat. Tapi saya perhatikan mimik wajahnya ini ya seperti apa. Kalau saya sudah bilang lupa. Jadi saya menulis kenangan semasa di SMA 1 itu seperti menginjak serpihan kenangan di masa lalu. Seperti menginjak serpihan kenangan yang menimbulkan luka. Tapi luka itu maksudnya aku nanti mau bikin yang menimbulkan luka, tapi luka itu tidak mengeluarkan darah, tapi mengeluarkan madu. Luka bermadu. Isinya buku saya Jago 93, sebuah kisah yang tidak pernah selesai. Artinya akan berlanjut terus. Terima kasih. Makasih. Lanjut. Dari SMA 5 ada cerita dulu ya. Kami tadinya mau kompilasi, jadi bikin template semua orang diharap mengisi bagian-bagian itu. Ternyata di akhir dipisah. Jadi mendadak saya harus jadi penulis. Nah gitu. Untuk Teh Ani
mengizinkan. Akhirnya setelah mengirimkan satu naskah mau lagi, nggak boleh kata Teh Ani, sudah habis. Akhirnya yang template-template itu banyak yang tersimpan di laptop saya untuk jilid kedua. Sudah ada ya, udah siap. Jadi dua sudah sedia. Ini, oh iya, saya Dinan, saya Rika atau Ceka. Saya jadi penulis yang dadakan ya. Dari SMA 5 juga. Jadi salah satu kompilasinya juga. Saya tuh diancurkan istilahnya, diancurkan. Diberusungkan, jadi masuk ke ini penulis. Tapi alhamdulillah Teteh berkat bimbingan juga ya, Teteh yang sudah jadi penulis. Terus dikebut itu tiap ada beberapa menit. Dan tidak selesai di WA. Terus tapi alhamdulillah dari situ saya tadinya ragu, bisa nggak ya jadi penulis, mungkin bukan bilang penulis kali ya, tapi karena diancurkan sama sahabat saya juga, katanya udah Ceka, kamu makan tukang tukang isi diary. Oh iya ya, saya punya diary. Akhirnya segala buka buku diary, ternyata seperti kata Teh Kirana tadi ya, ternyata diary itu memang bisa menjadi bahan untuk ditulis gitu. Ya, alhamdulillah ya ada yang bisa kita tulis ya. Terima kasih berbagi. Ya mungkin. Aduh. Pas satu menit ya. Kita lanjut nanti Bu, kapan-kapan lagi kita ngobrol. Siap. Nah sekarang Teh Nina dari SMA 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minawati Online. Oh iya. Bisi ada yang nggak tahu ya. Udah bagus ya. Nggak nanya. Saya dari SMA Negeri 7 Bandung. Ya betul. Pasti geng motor. Udah tahu? Iya. SMA Negeri 7 Bandung itu sebenarnya banyak penulis. Termasuk ini teman saya yang di depan, yang ini juga. Cuma mereka pada nggak mau. Terpaksa ya. Saya Elehan bukan nggak mau, elehan dulu. Ngelehan katanya. Ya otomatis saya diberi kesempatan. Sebenarnya emang dari dulu senang nulis, cuma nggak pernah tertulis. Akhirnya diberi kesempatan di Balad 88 ini, terus ketemu dengan PIC buku Pingani, dikasih tahu ada akan menulis buku antologi udah jadi fosil. Isinya oh iya isi nama pokoknya baca jadinya pokoknya ada tujuh ya SMA 7 teh pasti seru 3 menit awalnya mah masuk SMA 7 teh karena kita mah korban mem ya zaman kita teh mem jadi mereka akhirnya teh iya akhirnya teh kita teh tertendang gitu tapi akhirnya menikmati. Boleh dibaca buku di sini tentang saya, ada cerita dalam setiap perjalanan. Tepuk tangan Teh Onda. Ini saran yang paling sebagai inspirasi kita dengarkan. Ada per detik bro. 5 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya nggak akan banyak cerita tentang saya sendiri, tapi saya lebih suka cerita tentang teman-teman semua di sini yang luar biasa. Teman-teman dulu. Jadi awalnya malu-malu. Semuanya itu, hese kumaha gitu, era kumaha ya, segala macam. Tapi begitu udah disemangatin, Gusti, eta nu kedah dipuang ngeseur pisan sampai enggak. Semua teh pada ini gimana? Harusnya segini, ini membengkak jadi segini gitu ya. Dan di lain itu juga banyak teman-teman yang mau dong ikutan. Bukan, matakan siriknya. Udah begini ini memang asik gitu ya. Jadi keluarga buku Balad 88 ini memang luar biasa. Tepuk tangan dulu semua.
Ya, dan perjuangan Teh Ani, keinginannya segala macamnya alhamdulillah terwujud ya Teh Ani. Silakan untuk Teh Ani dari SMA 10. Oh, udah tahu SMA 2. Oh iya, SMA 2 jangan salah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi dari SMA 10. Alhamdulillah. Kalau judul dari buku Balad yaitu tentang April Mop. Tentunya dulu memang saat genting-gentingnya ya April Mop dan Valentine ya. Nah, padahal saya tuh bohongan ya. Tapi karena momen yang 1 April Mop itu sekali-kali bolehlah dikerjain gitu ya. Tapi hanya cukup saat itu. Mungkin tentang April Mop itu semua pada tahu ya. Hanya pesan dari saya itu adalah jaga kepercayaan dari orang lain terhadap kita. Hanya itu aja. Terima kasih Teni. Untuk selanjutnya, makasih. Pasti saya nggak dikenal kecuali sama dia. Saya Iro dari Pasundan 3. Terima kasih Teh Ani. Buku ini membuat saya punya balad sebandung raya. Alhamdulillah ya Teh. Ya, dan buku ini pengalaman saya menulis dengan ringan karena saya sudah menulis ada beberapa puluh lah, tapi bukunya buku serius, buku program. Pas nulis, kenapa ya saya kan promosi ke teman-teman, beli dong buku saya, tapi jangan mudah-mudahan tidak ini ya, tidak terlalu tinggi efeknya. Ternyata buku saya garing, judulnya Orang Desa Sekolah di Kota, dan memang saya orang desa, sekolah di kota. Saya selipin ya satu di dalamnya. Bagaimana saya ketuker harusnya bacain undang-undang dasar, tiba-tiba teman pembacaan undang-undang dasar, teman saya maju, terus saya maju, kenapa? Ternyata saya doa, tapi kan nggak bisa dikembangin juga gitu ya, kita kayak gitu. Jadi saya merasa bahwa semoga di chapter kedua saya akan menulis kayak teman-teman agak-agak lebay dikit gitu loh. Saya nggak lebay banget. Saya tadi terinspirasi sama Mbak Kirana ya. Jadi kalau nulis itu harus punya nilai entrepreneur, nggak orientasi ke diri sendiri gitu loh. Kalau saya nulis itu orientasi kepada pengalaman sendiri, nggak pernah kepada market, nggak pernah kepada halayak gitu loh. Karena selama ini kalau saya ngecekin buku saya untuk halayak targetnya. Kalau kali ini saya nulis buat diri gitu loh. Terus pas dibacain, garing. Tapi cobain ya kasih itu ya, kasih input garing enggak, semoga enggak. Oke, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tiana Miranda, saya Balad 88 dari SMA 3 Bandung. Oh iya. Jadi mungkin tadi sampai lengkap untuk yang ini. Jadi murni penasarannya pengen lihat ya gimana jadi tadi mau saya ajak kan yang di sini bukan MC tapi yang lain. Dikira itu kan nggak ada, ini ternyata ada ya Kang Anok harus ya kayak ya mohon iya tendensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya, saya dari SMA 3. Di sini sebetulnya rada-rada kayaknya yang lain penulis semua gitu. Mungkin di sini saya hanya untuk menimbangi ya, menunjukkan bahwa SMA 3 itu bukan cuma Nancy doang, isinya ada manusia juga. Terus SMA 3 nggak semuanya indigo. Wujudnya ada. Ya ada yang wujudnya, ada yang kayak gini, ada yang lebih normal lagi. Jadi kalau ditanya judul, nah gitu. Mungkin waktu saya merumuskan judul itu dalam keadaan setengah sadar, karena waktu itu kan dikejar setoran. Tehaninya tidak pernah menghantui sih sebenarnya gitu. Iya, bukan hantu, kiraku gelis. Karena itu jadi sebetulnya kalau tadi ada yang menyebut motivasi, kalau saya menyebut saya tulis motivasi saya Tenggat adalah motivasi paling hebat. Buat penulis apalagi. Tapi saya bukan penulis sebenarnya ya, tadi mungkin terjerumus aja atau dijerumuskan ke tempat mana Mia. Ya gitu aja sih. Dari saya ceritanya apalagi ya cerita anak SMA lah, ada yang ngejatuhin motor, ada yang melempar petasan dan gitu-gitulah. SMA 3 aja ternyata inisial Mawar boleh disebut. Terima kasih untuk kesempatannya juga gitu, karena
ini buat saya pengalaman menarik, ketemu sama umat-umat yang bahkannya luar biasa. Jadi ternyata memang life begins at 50 ya. Banyak sekali saya mengalami hal baru justru sudah lewat dari 50. Sama kan kita semua 50 ya? Bukan cuma saya kan ya? Saya 38. Oke, terima kasih Teteh pengalamannya telah diceritakan. Maka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, nama saya Arvinda, saya dari BPI 3. Saya didaulat oleh teman-teman BPI 3 untuk menulis buku ya di Aku, Kamu, dan Putih Abu. Inti dari ceritanya, kisah saya adalah berjudul Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Ramita Rosadi ya? Itu intinya tentang masa-masa pacaran dulu di SMA dengan almarhum Kang Kornel. Kang Kornel itu sudah meninggal di tahun lalu. Dia adalah alumni juga, alumni BPI 3, ayah dari Reza anak saya. Nah ini Reza, ya, ayah dari Reza dan adiknya Naila Almira. Seperti halnya kisah remaja tahun 85 sampai tahun 88 ya di SMA, kita pulang pergi bareng, kemudian kemana-mana bareng. Rasanya kalau anak SMA BPI 3 sudah tidak asing melihat kami ya, anak ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kisahnya ada yang sedih, ada yang kemudian gembira gitu, ada tawuran. Anak saya kesannya setelah membaca itu, "Mah, ini kok kayak Dilan versi Mama sih?" Pasti tawurannya sama SMA 7. Iya, SMA 7 ada cerita di sana. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Di kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada Teh Kenny selaku Ketua Balat 88, kemudian kepada Teh Ani, Teh Ani, kemudian Kang Denny Pranowo, Kang Denny Widya yang sudah support dan menjadikan kisah saya ini akhirnya jadi gitu ya. Juga terima kasih kepada teman-teman satu angkatan ya 88 BPI 3 yang juga support ya, memberikan data betul. Teteh, ada riset yang harus saya lakukan di mana itu dulu jalan dari Kosambi ke Burangdang itu jalan apa ya gitu. Saya sempat menelusuri gitu ya, oh itu jalan Ketapang, oh itu dulu kita sering mabal tuh kemana. Nah, itu kan lupa-lupa lagi karena itu sudah 30 tahun lebih yang lalu. Jadi ya sering mabal ya? Ada cerita tentang mabalnya ya. Nah juga saya ucapkan terima kasih kepada Reza ya, Naila juga karena puisi Kakang yang menginspirasi Mama untuk menulis. Jadi Kakang itu menuliskan satu puisi kehilangan di apa itu di 40 peringatan 40 hari ayahnya wafat. Nah puisi itu betul-betul menyentuh dan kemudian saya pikir ini bagus sekali. Saya selalu sedih membaca puisi Kakang itu dan kemudian menginspirasi Mama untuk back to 38 tahun yang lalu dan menulis buku ini. Kemudian terima kasih juga kepada suami saya yang mengizinkan dan support mendukung ya, sehingga kemudian buku ini juga jadi gitu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh. Selanjutnya Teh Ocha. Oh, Ocha. Mengisah. Ya, Kisahnya berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah cukup 1 menit. Izinkan dan perkenalkan kami. Saya C.B. Muhammad Taufik dan sebelahnya Rosalita ya. Dan kami dari SMA 9 Bandung di komplek Angkatan Udara ya. Nah, inspirasi
inspirasi buku ini memang campuran dari kejadian-kejadian nyata gitu kan ya, dari terutama kisah saya secara subjektif, tapi karena saya ingin bahwa apa yang ditulis saya ini bisa mewakili semua gitu kan ya, mewakili pengalaman teman-teman saya dan TOCA di 9 gitu kan ya. Nah, walaupun itu tidak bisa mewakili, tapi inilah persembahan kami dari 9 buat Balat gitu kan ya. Nah, jadi kalau saya itu mungkin Pak siapa Kartika ya? Kalau Mbak Kirana kan sejak kelas 3 SD sudah menulis. Kalau saya tuh anti menulis. Tidak mau menulis, saya itu sejak kecil, apalagi kan kalau di sekolah tuh harus bikin laporan gitu. Saya tuh anti, bahkan cenderung najis untuk menulis. Tapi karena takdir membawa lain, akhirnya saya jadi jurnalis dan saya menulis. Iya. Saya sekarang di dunia pendidikan dan akhirnya menulis jurnal. Jadi tulisannya lebih keilmiah. Nah, disitulah makanya saya harus membedakan mana untuk tulisan yang bernilai kisah gitu kan ya, mana yang ilmiah. Dan sepertinya kalau toh ini misalkan hasil kami ini tidak memberikan inspirasi atau tidak menyenangkan, karena ini kerja semalam, terus terang saja kerja semalam. Ketika TOCA ngomong ke saya sudah deadline, semalam itulah saya kerjakan. Saya pikir karena tidak perlu daftar pustaka, tidak perlu referensi, ya udah nggak ada begitu kan. Beda kalau misalkan dengan tulisan-tulisan yang lain, rumpun jurnal gitu kan ya, itu butuh referensi. Jadi hasil kerja semalam mudah-mudahan dapat apresiasi dari semua. Amin. Dan selanjutnya TOCA sudah siap dengan pantunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa dari SMA 9. Memang saya berdua sama Kang Kevin nulis tulisan ini. Cuma saya di sini mungkin sedikit agak bingung ya menggabungkan karena Kang Cepi itu SMA-nya luar biasa. Dan saya ya pendiam banget gitu. Nah, saya juga pernah nulis, cuma nulisnya memang serius. Saya nulis tentang budidaya ikan, terus tentang anggrek. Jadi ya tulisannya ya jadi bingung ya pas suruh nulis, kok ini serius gitu. Jadi sebenarnya menulis ini saya pertama kali. Jadi saya juga bingung ini bicara apa gitu. Tapi tadi saya di luar saya pengen bacakan ini tulisan saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, cukup beberapa kata dari kami SMA 9. Terima kasih atas kegiatan ini dan semoga kegiatan seperti ini tidak berhenti di sini saja, tetapi terus menjadi inspirasi yang lainnya untuk lebih bisa menceritakan cerita-cerita indah yang hampir kita lupakan. Lebih dari itu, kami pun berharap lembar-lembar yang ada di buku ini, buku yang kita buat, tidak menjadi kertas biasa, tetapi menjadi bukti bahwa pernah ada cerita megah yang pernah kita alami. Sekian dari kami SMA 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi dari buku Balat 88 ini bervariasi sekalian. Salaman itu. Balat makarnya nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya namanya Denny Widya dari SMA 2. Ya, buku mempersatukan kita lah ya. Karena buku kita bisa bertemu di sini, karena buku kita bisa berkumpul di sini. Tulisan saya cerita tentang kenakalan masa muda. Kayaknya ada orang bilang, kok tampang begitu nakal juga ya. Ya udahlah, terima saja. Itu yang saya tuliskan dalam buku itu. Tapi yang membuat saya bangga bahwa teman-teman bisa menulis. Akhirnya kita lahir sebuah buku dengan 25 penulis dan 14 SMA ya. Dari 14 SMA itu yang luar biasa. Baru kali ini, saya memang baik menulis di komunitas, tapi baru kali ini menulis dengan anak-anak teman-teman SMA, 14 SMA dan 25 penulis dan satu angkatan ya Pak ya? Satu angkatan gitu. Dan juga buku ini bukan hanya tersebar di Kota Bandung,
kami udah kirim buku ini ke 36 taman baca di seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Jadi cerita teman-teman akan dibaca oleh orang Aceh, akan dibaca oleh orang Papua. Ya, mungkin mereka tidak mengalami cerita kita, tapi mereka tahu bahwa di Jawa ada cerita itu. Nah, itu juga yang membuat ada Nancy di Jawa. Nah, ya saya berharap bahwa ini adalah titik awal buat kita menjadi seorang penulis solo ya. Akhirnya nanti teman-teman bisa menulis buku sendiri, apalagi ada pernah menulis juga. Dan saya juga berharap bahwa inilah momen di mana bahwa tingkat baca di Indonesia yang rendah dengan menulis kita membuat orang untuk membaca ya. Ya, semoga Indonesia tingkat baca di Indonesia meningkat dengan kita menulis buku. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kang Denny. Tepuk tangan untuk Kang Denny sebagai. Assalamualaikum. Saya Satya Budi Pranaya dari S15. Sebenarnya S15 itu ada 3 orang, Otong sama istrinya dan saya. Berhubung mereka tuh di Padang ya, dosen. Jadi saya aja materi dari S15. Saya sebenarnya profesi saya seniman, pelukis. Tapi saya soalnya saya nggak biasa bicara gitu. Kenapa serencana semua? Tapi saya mencoba menulis. Kebetulan tuh. Udah lah. Saya mencoba untuk menulis. Ya, udah saya coba. Itu cicing atau cipuna? Kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi SMA 4. Udah tahu ada saudara yang tahu 2 orang. Di paling akhir itu kayaknya nyeri dorong sesongket itu jadi jangan diomongin. Saya sebenarnya bukan jurnalis, bukan penulis dan lain-lain, cuma saya menjadi pengikut jamaah Facebook ya. Jadi saya belajar nulis dari Facebook gitu kan, seperti kata-kata yang lain. Terus disuntrungkan ke teman SMA untuk ikutan ini gitu kan. Terus temanya itu nostalgia. Tapi kebayang kan kalau nostalgia budak bager, budak culun. Saya kan culun pisan bener. Jadi orang muat motor, geng motor ente gitu kan. Terus Maba Atara gitu kan. Terus Darmaji dan Lima ngaku hiji ente gitu. Jadi saya bingung mau nulis apa. Jadi karena saya SMA 4, jadi kita cari aja saya seperti Kirana tadi bilang bahwa tulislah yang dekat dengan kita gitu kan. Jadinya saya di SMA 4 ada topik yang tidak mungkin diceritakan oleh orang lain. Ternyata saritem gitu kan. Nyata saritem gitu. Padahal saritem makanya budak culun ke saritem kan gitu kan. Tapi saya ceritakan bagaimana bergolakan batin antara malu itu kalau kita turun bis di depan SMA 4. Karena tiap turun itu saritem gitu kan, saritem. Terus ada cerita juga mengenai pertama kali lihat daging babi, terus atau lihat ada teman SMA yang udah segede SMA, anak kelas SMA, tuh bisa nulis Bismillah acan, yang ternyata dia adalah non-muslim gitu kan. Dan baru kali itu saya ketemu sama non-muslim yang tidak kelihatan seperti orang non-muslim. Jadi SMA itu bagi saya, SMA negeri itu bagi saya adalah tempat kita berbaur. Jadi banyak sekali hal-hal positif. Dan terima kasih udah diajak ikutan ini. Saya lihatin bahwa dengan ini kita lebih kompak ya antara sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentu saja tertarik menulis bersama karena momentum, kejadian, peristiwa yang 35 tahun yang lalu itu bisa kita rekam dan akan tetap bertahan dengan menuliskannya. Selamat untuk teman-teman atas launching ini, sukses selalu dan mohon maaf karena ada satu dan lain kegiatan di Padang, kami tidak bisa ke Bandung. Terima kasih, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Kade, atau nggak salah teh, sopo ya? Terus pengalaman dia. Mangga. Dilaukan, tepulah disandokan.
Ini tukang video soalnya. Tetap ya sebagai aturan kita makan di ruangan ini. Canda kamu dipotong. Canda ke ruangan di luar ruangan. Mana sendokan karena awatas. Inilah pemotongan bukti launchingnya buku Balad 88 Aku, Kamu, dan Putih Abu. Semoga buku ini sukses. Semoga buku ini laris di pasaran. Semoga buku ini berlanjut ke jilid 2. Kita foto bersama dulu ya, ya. Halo guys, sekarang para sobat 88 telah mengikuti acara soft launching buku Balad 88 berjudul Aku, Kamu, dan Putih Abu. Buku yang berkisah tentang kehidupan remaja pada tahun 85 dan 88, sekitar tahun 80-an, berisi kisah-kisah menarik. Dan acara soft launching hari ini telah berjalan dengan sukses dan lancar, dengan keceriaan yang luar biasa, mengingat cerita-cerita masa lalu. Dan Anda yang ingin membeli buku ini silakan pesan di sini karena ini cetak terbatas. Sampai jumpa dengan topik-topik lain bersama saya Denny Widya CBC. Bye-bye.